Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat sehat. Halo. Kembali lagi bersama saya di podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Kali ini saya ditemani oleh Dokter Gigi yang tidak lain adalah paling ganteng di antara dokter gigi yang lain ya pastinya. Karena yang lain rata-rata perempuan ya, Dok. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dokter Joe Melvin ya, Dok. Selamat siang, Dok. Iya, Mbak. Ya, gimana, Dok? Di Pulau Merak pasiennya? Banyak ya. Banyak pasiennya. Banyak pasiennya. Ya, pasiennya banyak ya, apalagi jarang sekali ada dokter gigi yang laki-laki. Biasanya itu dokter gigi di sini kan rata-rata perempuan ya, Dok ya. Apalagi dokter umumnya juga perempuan. Dan pasti banyak fans nih yang pastinya ya, Dok ya. Apalagi anak-anak SMP, SMA, Iya. SD pastinya ya. Aduh ya. Kali ini kita akan membahas tentang cabut gigi bungsu. Perlu nggak sih, Dok ya? Karena pasti kan banyak dari pasien yang nanya atau pasien yang datang ke poli nanya, Dok, gigi saya yang bungsu kok bisa tumbuh atau apa gitu kan ya. Nah, oke, Dok, kita mulai aja ya, Dok ya. Sebenarnya apa sih gigi bungsu itu, Dok? Jadi gigi bungsu itu adalah biasa kita sebut sebagai gigi molar atau gigi geraham ya, ketiga yang munculnya yang paling terakhir. Makanya kenapa disebutnya gigi bungsu, karena giginya yang paling terakhir tumbuh itu adalah gigi bungsu gitu, Mbak. Oke. Pada usia berapa sih gigi bungsu itu muncul, Dok? Dia usianya rentangnya itu biasa sekitar usia 17 sampai 25 tahun. Tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan juga kalau misalkan bisa aja di atas 25 tahun itu masih tumbuh gitu. Ada yang umur 30 tahun masih ada yang tumbuh juga gitu. Tapi ya secara umum 17 sampai 25 tahun sih sebenarnya yang biasanya tumbuhnya. Ya pantas aja ya ada yang bilang katanya umur 38 dia masih tumbuh gigi bungsu. Nah, mungkin orang yang belum tahu enggak, kalau itu namanya gigi bungsu, dikira gigi biasa kali ya, Dok ya. Oke. Kenapa sih gigi bungsu tuh sering bikin orang pas tumbuh tuh sakit, Dok? Oke, jadi biasanya kalau gigi bungsu itu kan posisinya suka kadang-kadang miring ya. Kadang-kadang tumbuhnya miring. Biasa kalau miring itu bisa kita sebut sebagai gigi impaksi. Nah, jadi gigi impaksi itu kadang ada yang munculnya setengah, sebagian ada yang muncul sempurna gitu, tapi emang miring. Ada emang yang giginya secara bagus tumbuhnya itu nggak mengganggu apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan gigi impaksi itu, kenapa dia bisa bikin nyeri? Karena kadang-kadang emang karena ruangan di giginya rongga mulutnya itu nggak cukup untuk ada tambahan gigi bungsu itu. Jadi dia kadang-kadang tuh ngedorong gigi sebelahnya gitu, gigi sebelahnya. Jadi kadang-kadang bisa bikin sakit, kadang bisa bikin si akar gigi sebelahnya itu resorpsi atau yang kayak bisa bikin bolong gigi sebelahnya. Jadi kadang-kadang faktor nyeri itu sebenarnya banyak sih. Jadi harus diperiksakan. Seperti itu ya, Dok ya. Jadi emang dari awalnya itu emang dia munculnya miring atau emang sebelumnya enggak miring? Tergantung ya. Jadi tergantung, ada beberapa faktor lagi. Jadi kalau cerita dulu dibilangnya kalau kita itu kan dulu tuh makanan-makanan itu lebih keras ya, nggak selunak yang kita sekarang ini. Jadi itu menjadi salah satu faktor. Jadi kenapa kita makannya yang lebih lunak sekarang, jadi rahangnya jadi lebih kecil pertumbuhannya gitu. Jadi nggak cukup untuk gigi si bungsu tadi. Kalau dulu tuh mungkin karena makanannya lebih keras gitu. Jadi ruangannya itu lebih cukup untuk si gigi bungsu itu untuk tumbuh gitu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah emang miring, pasti miring semua? Enggak sebenarnya. Tergantung, ada faktor dari genetika, faktor dari emang kita pola makan kita, terus bisa juga karena ada gigi susu yang hilang lebih awal dari waktu tanggalnya sebenarnya. Jadi itu mempengaruhi di faktor pertumbuhan si gigi bungsu itu. Kalau gigi bungsu itu mesti dicabut atau enggak sih, Dok? Tergantung lagi itu sebenarnya. Tergantung lagi. Semua tergantung. Soalnya kalau misalkan gigi bungsunya yang saya tadi bilang kan ada yang tumbuhnya miring, ada yang tumbuhnya biasa yang bagus gitu ya posisinya. Kalau misalkan giginya posisinya bagus, nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada rasa nyeri atau apa, sebenarnya nggak dicabut tuh nggak masalah gitu loh. Karena emang posisi gigi bungsu itu kan posisinya agak lumayan deket sama anatomi gigi yang anatomi rahang yang lumayan krusial ya gitu ya, misalkan yang kayak ada bilangnya kanalis mandibularis lah gitu-gitu. Jadi yang kayak lumayan
rumit juga kalau misalkan mau dicabut giginya. Jadi kayak kalau misalkan tidak mengganggu sebenarnya nggak perlu dilakukan pencabutan. Tapi kalau misalkan emang dia ada keluhan yang berulang, misalkan ada infeksi, terus dia mendorong gigi sebelahnya sampai berlubang yang tadi bilang, terus atau emang gigi bungsunya malah yang berlubang juga, bikin rasa nyeri yang berulang-ulang, itu mendingan dicabut karena takutnya malah nanti infeksinya bisa meluas gitu. seperti Jadi lebih itu. baik dicabut kalau ada keluhan. Berarti kalau misalnya tidak nyeri, tidak usah dicabut ya dok ya. Kalau misalnya nih, kalau di Pulau Merak nih, bisa nggak sih pencabutan gigi bungsu itu dok? Kalau misalkan di puskesmas ya, di puskesmas Pulau Merak, biasanya kita lihat lagi sih kondisinya. Kalau misalkan memadai untuk kita mencabut giginya, kita pasti bisa mencabut. Tapi kalau misalkan giginya miring, ataupun ada faktor-faktor penghalang lain, biasanya kita mau nggak mau kita rujuk. Karena emang yang saya tadi bilang kan, gigi bungsu itu agak lumayan rumit pencabutannya dan emang dekat sama anatomi-anatomi lainnya yang penting gitu. Jadi biasanya kita cek dulu. Berarti kan gigi bungsu tuh paling belakang ya dok ya? Benar. Kalau misal dicabut itu bikin wajah kita jadi tirus atau apa nggak sih? Oke, itu kayaknya mitos ya. Soalnya kalau misalkan gigi bungsu itu kan emang paling belakang nih. Terus misalkan habis dilakukan pencabutan, terus mungkin orang merasa tirus tuh sebenarnya lebih karena emang habis pencabutan misalnya kan ada bengkak sedikit ya. Nah mungkin udah agak lambat laun makin berkurang bengkaknya, jadi agak lebih mungkin rasanya lebih ringan. Gitu. Sebenarnya nggak membuat tirus ya. Bikin tirus, jadi aduh ibu pada seneng pastinya bikin tirus ya. Oke, pertanyaan terakhir ya dok ya. Untuk penutupan dari podcast abangnya, tips dari dokter agar gigi bungsu itu biar nggak nyeri itu kayak gimana dok? Biar nggak nyeri ya. Yang pastinya kontrol rutin ke dokter ya, ke dokter gigi untuk dilihat kira-kira gigi bungsunya itu tumbuh atau enggak. Atau kadang-kadang emang ada yang nggak tumbuh sama sekali kan, tapi pas di rongsen tuh ternyata ada kayak saya. Saya tuh nggak ada sebenarnya gigi bungsunya tuh nggak kelihatan, tapi pas di rongsen tuh ada yang miring lah gitu. Jadi lebih baik diperiksakan, jangan setelah sakit baru diperiksakan karena biasanya kalau sakit pun kita harus obatin dulu, kita nggak bisa langsung lakukan pencabutan gitu. Jadi saran saya sih dilakukan pemeriksaan yang rutin ke dokter gigi. Terus kalau misalkan emang gigi belakangnya, gigi bungsunya itu nggak ada keluhan sama sekali, tetap cek aja secara berkala, kalau perlu misalkan di rongsen gitu. Karena kalau misalkan enggak, takutnya ada keluhan-keluhan yang lain yang tidak terlihat dari secara klinisnya. Jadi intinya sih kita tuh harus pemeriksaan gigi minimal 6 bulan sekali ya dok ya. Betul. Apalagi menjaga kesehatan gigi itu penting karena kan ya kayak apa ya, ikonnya lah gitu. Iya, buat estetik, buat kita makan, kan penting banget gitu. Iya, oke. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Dok Melvin sudah mau berbagi tentang gigi bungsu ya Dok ya. Pencabutan atau enggak yang untuk gigi bungsu. Saya akhiri, saya Nawang dan Dr. Melvin. wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.